Jadi teman-teman yang mau kerja atau yang sudah kerja yang belum tahu, cari prosedurnya supaya saat kita mengajukan cuti itu nggak sulit, prosesnya nggak panjang dan sebagainya. Oke, 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 teman-teman, balik lagi kita di Work Life Reaction. Jadi hari ini mumpung masih jeda ya teman-teman, saya mau nge-shoot Work Life Reaction lagi. Hari ini spesial kita bahas tentang cuti mencuti. Oke, yang pertama itu saya mulai dari arti cuti ya, kan kita nggak banyak tahu ya teman-teman, apa namanya, arti kata cuti itu sebenarnya dari mana sih sebenarnya ya. Oke, saya cek di Wikipedia ya teman-teman. Cuti itu berasal dari bahasa Hindi atau India ya, cuti, atau verlof dari bahasa Belanda verlof, adalah ketidakhadiran sementara, misalnya dari tugas angkatan bersenjata. Dalam kasus itu, cuti adalah liburan. Di beberapa negara persemakmuran, maksudnya persemakmuran Inggris ini kelihatannya ya, seperti Australia dan Selandia Baru, cuti adalah kepentingan karyawan yang dikenal sebagai cuti dinas. Oke, itu ya. Jadi yang belum tahu selama ini, cuti itu berasal dari bahasa India ternyata ya, dari bahasa Hindi, yang artinya kurang lebih liburan ya. Oke, selanjutnya ada informasi juga, kan kita taunya cuti tahunan ya. Cuti tahunan itu apa sih sebenarnya? Oke, ini saya dapat berita juga dari gajimu.com. Apa yang dimaksud dengan cuti tahunan? Cuti tahunan adalah periode waktu istirahat atau cuti di mana pekerja tetap mendapatkan upah atau gaji yang dapat digunakan oleh pekerja untuk keperluan apapun sesuai keinginan dan kebutuhannya. Nah, berapa lama cuti tahunan itu bisa diambil? Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, junto Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Oke, jadi kita itu berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ditambah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, ini Omnibus Law ya teman-teman, Cipta Kerja ya. Kita itu bisa dapat cuti tahunan 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun atau 12 bulan. Oke, itu dia tadi informasinya beberapa. Selanjutnya kita lanjut mereact video-video ya teman-teman. Saya sudah siapkan beberapa video menarik nih dari YouTube terkait dengan cuti. Ini dia yang pertama. Yuk teman-teman kita lihat. Kamu pasti gak asing dong dengan istilah cuti. Sebagai momen yang paling ditunggu oleh para karyawan tiap tahunnya, cuti juga merupakan kesempatan istirahat yang layak bahkan wajib digunakan. Tapi sayangnya gak banyak orang yang tahu apa saja sih jenis-jenis cuti yang ada di Indonesia. Ini jenis-jenis cuti ya teman-teman. Video berikut untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai hal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan punya 6 jenis cuti dan istirahat yang diberlakukan bagi tiap pekerjanya. Pertama, cuti tahunan. Ini yang kita bahas tadi ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, istirahat sakit. Sakit disertai keterangan sakit dari dokter untuk wanita, cuti haid. Oh, ada cuti haid ya. 1-2 hari. Oke. Yang ketiga, istirahat melahirkan dan keguguran. 1,5 bulan. Ya. Oke. Keempat, istirahat panjang. Istirahat panjang untuk karyawan telah bekerja minimal. Oh, ini 6 tahun yang setelah 6 tahun ya teman-teman. Kelima, cuti karena alasan penting. Oke, cuti menikah. Ya, ini alasan penting. Ada menikah, hitan dan sebagainya.
Cuti bersama. Oke, nah ini cuti bersama ini memotong jatah cuti tahunan ya teman-teman. Nanti kita ada juga video yang menjelaskan itu ya. Adalah cuti standar yang ditetapkan pemerintah bagi korporasi di dalam negeri. Tapi jangan lupa, perusahaan tetap wajib loh membayar upah kamu meski kamu sedang pada kondisi sakit. Cuti penting, cuti melahirkan, dan cuti untuk melakukan kewajiban perusahaan dan juga negara. Selamat menggunakannya dengan bijak ya rekan-rekan. Sampai jumpa. Itu ya teman-teman, video yang pertama tadi 6 jenis cuti ya yang ada di Indonesia ya. Ada cuti tahunan, cuti keperluan penting dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Video yang kedua ini adalah cuti kerja harus izin dulu. Oke, ini ya, kita lihat teman-teman. Ini agak macet-macet sedikit. Potong cuti kalau dia sakit. Oke. Hanya ini dia punya bukti. Sorry ya, saya mau kasih Oke. cuti harus izin. Itu video sempat viral ya teman-teman ya. Pasal 79 ayat 1 UU Ketenagakerjaan tercantum kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak cuti kepada pekerja loh. Namun apakah pekerja perlu memperoleh izin dulu ya? Hal ini sebenarnya ditentukan oleh kebijakan yang diatur dalam perusahaan masing-masing. Pada dasarnya, setiap peraturan perusahaan memiliki aturan tersendiri mengenai prosedur cuti bagi para pekerjanya. Prosedur ini umumnya melibatkan beberapa tahapan, seperti menyiapkan surat atau formulir pengajuan cuti, mengajukan cuti kepada HR, dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi teman-teman untuk memahami kebijakan cuti yang berlaku di perusahaan tempat bekerja ya. Nah, bagaimana kalau mau izin karena sakit? Tunggu postingan kita berikutnya. Oke, itu dia teman-teman ya. Cuti itu ada prosedurnya memang di setiap perusahaan ya. Biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan dan sebagainya. Jadi teman-teman yang mau kerja atau yang sudah kerja yang belum tahu, cari prosedurnya supaya saat kita mengajukan cuti itu nggak sulit, prosesnya nggak panjang dan sebagainya. Nah kalau di tempatku itu sekarang sudah sangat baik ya teman-teman, kita sudah pakai sistem seperti itu, jadi kita pakai perizinan yang di-approve via handphone, via jaringan internet, jadi nggak terlalu susah untuk pengajuan cuti. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak seperti itu ya pasti ada prosedur-prosedurnya sendiri. Jadi kalian pastikan tahu prosedur cuti, baik yang sudah kerja tapi belum tahu atau yang mau kerja. Nanti yang mau kerja setelah mulai kerja diperiksa bagaimana sih prosedur-prosedur cutinya, baik yang berdasarkan undang-undang maupun kebijakan perusahaan. Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Cuti bersama itu apa sih? Mudik tanggal berapa nih? Udah pada ngambil cuti lebaran belum? Bentar, kalau cuti bersama potong jatah cuti tahunan nggak ya? Oke. Nah ini tadi ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan waktu libur dan jatah cuti terhadap pekerjanya. Nah, salah satunya di pasal 79 ayat 2 huruf C diatur tentang cuti tahunan bagi para pekerja. Isinya, cuti tahunan sekurang-kurangnya yang tadi ya 12 teman-teman hari yang setelah pekerja dijelasin di atau video yang pertama ya. bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau ada cuti bersama kayak di momen-momen pas mau lebaran seperti sekarang ini? Nah, pelaksanaan cuti bersama mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 302 Nih nomornya ya SE dari miring SJKHK tahun 2010 ya 2012 dari miring 2010. Ada 5 poin penting yang dijelasin dalam surat edaran tersebut. Nah, yang pertama, cuti bersama merupakan pelaksanaan dari cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama. Terus yang kedua, pelaksanaan cuti bersama ini bersifat fakultatif atau pilihan. Ketiga, pekerja atau buruh yang tetap bekerja pada periode cuti bersama tetap mendapatkan upah seperti biasanya dan jatah cuti tahunannya tidak dipotong. Nah, yang keempat, pekerja atau buruh yang libur atau mengambil cuti pada periode cuti bersama ini itu dipotong dari jatah cuti tahunannya. Nah, yang terakhir yang nomor 5, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau seandainya pelaksanaan cuti bersama ini bersifat fakultatif atau pilihan, sedangkan pelaksanaannya tergantung pada perjanjian antara perusahaan dan karyawan. Nah, jadi udah jelas kan kalau seandainya cuti bersama ini memang dipotong dari jatah cuti tahunan kamu. Jadi sebenarnya ya cuti bersama itu ya cuti, cuma dilakuin bareng-bareng. Oke, jangan lupa like, subscribe itu ya teman-teman. Terus cuti bersama itu terus kasih ya tahu cuti kita tahunan kamu udah mulai cuti buat mudik besok surat dari edaran tanggal tadi ya cuti udah dari tahunan minggu yang ini 12 tapi atau H-7 diambil menuju di lebaran. Sampai ketemu di waktu video yang berikutnya. bersamaan secara Dadah. nasional. Jadi dia mengurangi hak cutinya ya yang 12 itu tadi.
Terus ya tetap ada nanti umumnya di perusahaan-perusahaan ada aturan-aturan tersendiri, tapi tidak melanggar aturan yang sudah dibuat tadi dari pemerintah ya teman-teman. Itu tadi supaya kita nggak salah, itu tadi terkait dengan cuti bersama. Oke, kita lanjut ke next video. Baik, kita tanya ke orang Indonesia yang lagi kerja di Belanda tentang jatah cuti kerja, karena katanya jatah cuti kerja di Belanda panjang banget, bisa 1 sampai 2 bulan cuti, tapi tetap dibayar. Oke guys, di sini sekarang udah ada WM Kusno. Sekarang kerja jadi di mana sama material planner di program teknologi. Lu dapat jatah cuti di situ berapa bro? 40 hari. Gue bisa bawa sampai sekitar 1.300 jam ke tahun depannya. Jadi bisa 1 tahun nggak kerja dong? Kurang lebih begitu. Di sini ada job trace, umurnya berapa sekarang? 23 tahun. Kerja di Belanda juga di apa? DHL Express, marketing Kerjanya di HL. Lu dapat jatah Pengiriman ya, cutinya teman-teman. di perusahaan DHL berapa? dapat 23 hari. Dapat. Kalau dia sekarang umurnya berapa? 26. Dan sekarang udah kerja juga di Belanda, udah 2 tahun ngajar. Kampus apa Pak? Avans University of Applied Science. Avans. Jatah cutinya kalau misalnya kerja di Belanda tuh berapa sih? Pokoknya ketika mahasiswa libur, aku pun juga ikut libur. Tapi kalau misalnya tambahan cutinya sendiri, Itu kayaknya bisa sampai 30 hari. deh, setahu aku. gimana guys? Kalau di Indo nggak selama itu nggak sih? Oke, itu ya teman-teman beberapa video kita hari ini. Saya kira sangat menarik. Beberapa video itu tadi terkait cuti dan sebagainya. Yang penting itu gini, kita tahu dulu prosedur cuti itu seperti apa, bagaimana cara mengambil cuti dan sebagainya. Terkait banyaknya cuti di luar negeri, di Indonesia itu biasanya diatur oleh negaranya masing-masing berdasarkan kultur dan sebagainya. Saya pernah baca bahwa kenapa di Indonesia itu 12 hari itu berdasarkan ada semacam kesepakatan internasional dan berdasarkan kultural kita sendiri. Ada justru yang lebih sedikit dari Indonesia, banyak. Di beberapa Asia Tenggara itu setahu saya ada yang lebih sedikit daripada Indonesia cutinya. Oke, itu aja video kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di next konten. Bye.